Pemirsa, pasca gempa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, ada sejumlah rumah dan fasilitas umum lainnya rusak akibat gempa bermagnitudo 7,7 hari Sabtu pagi. Ya, untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Dasya Utauruk dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Dasya. Jadi seperti apa penanganan pasca gempa di tempat Anda melaporkan saat ini? Dasya, jadi seperti apa Dasya penanganan pasca gempa di tempat Anda melaporkan saat ini? Selamat pagi, saat ini pukul menunjukkan waktu 9.26 waktu Indonesia bagian tengah. Seperti yang kita ketahui, dampak yang mengguncang wilayah Pulau Flores atau Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya di lokasi kami saat ini, tepatnya di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini di Kabupaten Ende sendiri sedikitnya ada 4 kecamatan yang terdampak cukup signifikan. Ada di Kecamatan Dona, kemudian Maukaro, ada di Kecamatan Wewaria, dan juga di Maurole. Dari sejumlah wilayah tersebut, Kecamatan Maukaro, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini menjadi salah satu daerah yang dampaknya ini cukup signifikan. Sejumlah warga ini mengalami kerusakan bahkan hingga runtuh rumahnya akibat guncangan gempa yang terjadi. Namun pemirsa, ini memang penanganan terhadap masyarakat pastinya terus dilakukan. Bantuan ini berupa logistik, kemudian makanan siap saji, serta kebutuhan dasar yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat ini telah disalurkan di wilayah tersebut. Dan saat ini pemirsa, kami tengah berada di Kecamatan Wewariat di Kabupaten Ende, di mana seperti yang kami sampaikan, wilayah ini menjadi salah satu daerah yang terkena dampak langsung akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Dan saat ini pemirsa, ini merupakan salah satu rumah yang terdampak. Ini dapat dilihat pemirsa, ini atapnya juga sudah roboh, dan hal ini pastinya merupakan kerusakan yang signifikan, dan ini merupakan salah satu bangunan yang mengalami kerusakan yang cukup berat hingga bagian bangunan ini runtuh. Dan kondisi ini pemirsa pastinya membuat masyarakat membutuhkan perhatian khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta bantuan bagi warga yang rumahnya ini mengalami kerusakan. Dan untuk memastikan kondisi masyarakat pemirsa sekaligus melihat langsung proses penanganan di lapangan, hari ini pemirsa Kapolres dari ND ini juga melakukan peninjauan ke sejumlah titik, termasuk lokasi kami saat ini di Kecamatan Wewaria. Dan peninjauan ini pasti dilakukan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak dari gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Dan untuk mengetahui pemirsa, kami akan berbincang langsung dengan Kapolres ND, Pak Yudi. Bapak, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah Mbak. Ya. Pak, ini kita sudah berada di Kecamatan Wewaria. Pak, kira-kira untuk kondisi terkini di Kecamatan Wewaria ini seperti apa, Pak? Jadi terima kasih, kita hari ini adalah hari kelima setelah kejadian hari Sabtu. Sekarang hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, saya Kapolres ND beserta PJU dari Polres ND bertemu sekarang berada di Desa Welamosa, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Jadi seperti yang kita lihat bahwa rumah reruntuhan yang ada di hadapan kita itu adalah dampak dari gempa bumi yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Walaupun jarak dari gempa yaitu lebih kurang 100 km dari pusat gempa yang ada di Nagekeo, tapi berdampak juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Ende, terutama di Kabupaten Ende ada 4 kecamatan, Kecamatan Dona, Kecamatan Wewaria, Maurole, dan Maukaro. Dan kita ini adalah hari yang ke-5 baru bisa bertemu dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Wewaria, karena beberapa hari kemarin kita berbagi tugas dan bersama Forkopimda juga Maukaro, kemudian di daerah Maukaro dan Dona, dan di hadapan kita juga baru bertemu dengan Bapak Kepala Desa Welamosa. Hari ini belum ada bantuan dari seluruh dari manapun juga, instansi maupun dari masyarakat yang ada di luar ND. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil menembus, dan kita sampaikan di sini target kita yaitu untuk memberikan bantuan dari Bapak Kapolda NTT sebanyak hari ini kita akan 2 fokusnya, yaitu di daerah Kecamatan Wewaria dan Kecamatan
meroleh sebanyak 200 paket sembako dari Bapak Kapolda NTT. Untuk Kecamatan Mewaria kita 100 paket, kemudian di Kecamatan Morele kita 100 paket sembako dari Bapak Kapolda NTT berupa beras, minyak, kecap, dan Indomie yang cepat saji, makanan cepat saji yang bisa dipakai oleh masyarakat. Bapak, tadi Bapak sendiri sudah sempat meninjau langsung dan berbincang langsung ya Pak dengan masyarakat di sini. Apa Pak yang mereka sampaikan? Apa kebutuhan apa yang sebetulnya mereka butuhkan saat ini Pak? Jadi kita harus bagi dua sebenarnya. Dampaknya pengungsi ini ada dua. Dampak terhadap masyarakat yang terkena musibah rumahnya benar-benar hancur. Itu yang kami skala prioritas. Dan dua kepada masyarakat yang memang tidak terkena dampak rumah hancur, tetapi mereka yang terkena gempa juga. Jadi kalau kami bagi dua hal tersebut skala prioritas kepada masyarakat yang terkena rumahnya sudah rubuh, itu lebih sekarang ini kalau untuk kita fokuskan untuk bantuan makanan, terpal dan terpal ya, karena sampai sekarang tenda kita baru dapatkan itu 3 set saja, sedangkan untuk dari Polres ND pun cuma ada 2 tenda. Jadi sementara ini masyarakat yang terkena dampak itu menggunakan tenda itu dari terpal secara mandiri. Jadi memang yang seadanya saja. Nah mungkin lebih ke arah tenda ya, tenda dan terpal sebagai alas tempat tidur yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten ND. Pak, banyak dari masyarakat yang mengaku mereka trauma Pak dengan adanya gempa. Apakah nantinya akan ada trauma healing Pak di wilayah ini? Ya, jadi terima kasih. Kita beberapa yang sudah kita lakukan selama 5 hari belakangan itu ada beberapa, yaitu melakukan distribusi dan pengawalan terhadap bantuan dari luar Polres ND, yaitu kemarin baru kita dari Bapak Presiden sendiri, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan di Kecamatan Mewaria mendapatkan 250 paket sembako. Kemudian yang kedua yaitu membuka akses jalan yang tertutup oleh longsor di seluruh akses yang perbatasan, dan kita sudah buka. Kemudian yaitu yang ketiga melakukan trauma healing. Jadi kita di Polres ND melibatkan lebih kurang 150 personil Polres dari 480 personil, lebih kurang sepertiga kekuatan kita fokuskan di bantuan gempa ini, yaitu, dan jumlah personil itu dari 150 itu ada Brimob 31, Brimob Polda NTT, kemudian ada tim trauma healing yang memang perintah dari Bapak Kapolda dulu sebelum ada kejadian ini, tujuannya itu untuk memberikan solusi permasalahan terhadap masyarakat kabupaten ini, dan terbukti berguna. Pada waktu kemarin sudah kita lakukan 3 tempat trauma healing, 3 tempat di Kecamatan Mokaro dan Dona kemarin sudah kita lakukan, dan trauma healing berfungsi dengan baik. Pastinya seluruh bantuan ini pasti diberikan untuk masyarakat agar mereka dapat merasa aman ya Pak. Ya. Untuk berada di sini. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Ya pemirsa, tadi merupakan perbincangan singkat kami dengan Kapolres ND, Bapak Yudi. Pastinya selain peninjauan langsung ke lokasi terdampak, bantuan untuk masyarakat ini terus berdatangan ke wilayah ini. Dan dari jajaran Polres ND, tadi kami juga sempat melihat Polda Jawa Timur juga ikut menyalurkan bantuan lewat Polres ND. Bantuan tersebut selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah wilayah di Pulau Flores melalui Kabupaten ND ini, dan bantuan ini diharapkan pasti dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan dan juga membutuhkan dukungan logistik. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Kembali ke studio. Baik, Dasya Utauruk, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.